Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mehmet JM ya. Piye kabare kumaha daramang ya. Mudah-mudahan jauh lebih baik lagi, jauh lebih sehat lagi ya. Amin. Ya Allah, amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang sensasi yang saya rasakan dulu pas lagi parah-parahnya ya, terutama lagi ini loh, lagi kambuh-kambuhnya gitu loh. Saya sudah ditulis nih ya, mungkin karena kurang lebih 50-an nih, banyak nih ya. Karena kalau misalkan tidak ditulis nih tidak ingat semua gitu loh. Jadi lupa gitu. Berikut ini yang sering saya alami ya, nggak tahu mungkin yang saya lewat yang saya rasakan selewat-selewat mah nggak ditulis ya. Ini yang sering saya alami dulu ini ya. Yang pertama itu hidung tersumbat ya. Jadi tersumbatnya itu kayak di sini nih, kayak apa ya, kayak nah di gitu tuh saya tersumbat tapi tidak flow ya, dan tidak ada ingusnya gitu loh. Kayak pilek tapi tidak pilek ya. Terus yang kedua, mata burem atau pandangan kabur ya. Jadi ketika saya melihat agak agak jauh ya, melihat itu kayak minyak, kayak air putih, terus dicelupin minyak sedikit lah ya, dikasih minyaknya gitu. Jadi gimana ya, jadi ruam gitu loh. Jadi pandangannya itu kayak kabur lah, blur ya. Kemudian pusing ya, pusing kalau yang jadi pokoknya kayak kayak orang mabok lah ya, pusing kalau yang tenggorokan kering ya, tenggorokan sini terasa kering, kadang mengganjal, kadang terasa panas ya, terus ada yang naik ke atas ya. Kemudian sakit kepala. Nah ini yang bikin saya sering mengeluh ya, karena sakitnya itu kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan ya, jadi nggak menentu gitu loh. Malahan saya sempat membungkuk sedikit aja begitu, jadi terasa jedud jedud jedud, kayak ditusuk-tusuk, sakitnya itu saking sakitnya gitu. Kemudian cepat capek ya badan, jadi badannya itu kadang-kadang udah mendingan ya, kalau udah mendingan terus kita gerak sedikit ya, jadi nggak lama kemudian jadi ini ya apa nggak lama kemudian jadi lelah gitu loh, jadi lemas, jadi nggak semangat gitu, jadi ya pokoknya nggak tahu kenapa gitu, jadi ke badan ngos-ngosan ya, terus sesak napas, napas tidak plong, jadi pokoknya narik napas itu susah gitu loh. Jadi pokoknya pokoknya jadi pengennya itu pengen nah baru enak gitu loh, jadi pokoknya susah gitu loh napasnya. Kemudian dada panas ya, dada sakit, terus dada seperti ditusuk-tusuk ya, sakit pindah-pindah dari sini kadang ke sini, pokoknya ya pindah-pindah lah ya, sakit di dada. Ulu hati sakit, terus perih ya, panas, kadang-kadang keras di sini ya, ulu hatinya keras itu. Ulu hati keras, kadang ya muka pun pucat ya. Saya lihat aja ya di video sebelumnya sampai sekarang ada perbedaan nggak? Pasti ada perbedaan kan ya. Sakit pinggang itu, nah sakit pinggang itu saya kalau nggak salah itu lebih dari sebulan pokoknya sakit pinggang, kadang di kiri, kadang di kanan, beda-beda ya sakit sakit pinggangnya itu. Tapi kalian jangan cemas ya, karena orang-orang GERD anxiety ini pasti ya, pokoknya 99% yang saya rasakan itu pasti sama. Coba aja. Jangan cemas lah, jangan dipikirin, karena semua orang pun sama, yang kalian alami itu sama semuanya gitu, sensasinya pokoknya sama lah. Kemudian mulut pahit ya, mulut tuh terasa pahit ya, terus kadang asem di sini ya, kadang gigi ngilu, gigi itu kayak pala laur lah, kayak orang Sunda mah power gitu, kayak sakit sih enggak, cuma jadi ngilu gitu, apalagi kalau air dingin ya, terkena air dingin, aduh nggak kuat beneran. Bibir kering ya, bibir kering di sini putih kering ya biasanya. Terus telinga berdenging ya, telinga terasa teng gitu loh, jadi kayak ada apa ya, kayak pokoknya teng gitu loh. Itu lama saya
mengalami telinga berdenging itu, terutama kalau misalkan dingin ya, teng gitu. Kemudian kagetan ya, jadi saya tuh jadi kagetan ya, gimana ya, dengar suara sedikit tuh kayak terasa dikagetin gitu, dung. Padahal suaranya itu biasa-biasa ya, jadi nggak ini lakukannya, tapi ke sayanya itu kayak dung, kaget gitu loh, kayak jantungan lah gitu ya. Kemudian susah fokus ya, atau halusinasi. Jadi halusinasi itu kayak saya itu hidup itu kayak terasa dalam mimpi gitu loh. Iya, terasa dalam mimpi. Terasa ya pokoknya halusinasi lah, kayak 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 gak nyata gitu loh. Kemudian napas terasa bau ya, jadi kayak yang belum sikat gigi beberapa hari. Terus saya buat sedikit ngobrol gini pun temen terasa bau katanya gitu kan. Nah begitu ya, jadi ya pokoknya gitulah, bau ya ke napasnya itu. Kadang perut kembung, perut tuh terasa berdenyut ya. Berdenyut itu kayak ada yang jalan-jalan dari, misalkan perut kiri jedut 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 jedut, kayak ada yang maju ya ke atas, jedut 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 jedut, kembali lagi ke punggung. Kadang perut bawah jedut 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 jedut, terus aja begitu. Kadang-kadang saya sampai cemas, kayak di pikiran saya itu kayak ada yang nyantet gitu lah ya. Pokoknya guna-guna lah dari orang lain gitu kan. Eh, Akhirnya saya cemas lagi gitu loh. Kemudian sering bersendawa ya, jelas itu sering bersendawa, karena mungkin klepnya belum ini ya, belum kuat lagi untuk ininya, soalnya udara masuk ke atas ya, itu ditandai asam lambung kita masih tinggi lah gitu ya. Kemudian perut sakit ya, melilit kayak yang diperas gitu loh, melilit. Tapi itu biasanya kalau perut kosong kena angin saya kalau kerasa ya, yang ditandai kalau BAB-nya ntar mencret gitu loh ya, seperti itu ya. Kemudian perut perih ya, sama kayak di ulu hati, perih, terus dada berdebar-debar ya, jantung tuk 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 gitu kan. Sering kentut ya, terutama mungkin karena banyak gas gitu ya di perut, jadi karena kentut ya. Tapi bagus lah kalau kentut daripada sendawa ya, karena kalau kita sering kentut terus nggak sendawa, menandakan klep esofagus kita itu yang di sini nih, yang di pas pulu hatinya itu terasa agak udah mulai kencang lah gitu ya kan, mulai ada perubahan gitu kan ya. Kemudian sering buang air kecil ya, terutama di pagi hari. Di pagi hari itu kan dingin cuaca, nah sering buang air kecil, apalagi kalau misalkan cuaca dingin ya. Kadang-kadang sekarang buang air selang sejam 2 jam buang air lagi, padahal itu jarang minum loh, jarang minum. Jadi karena ada anxiety disangkanya ginjal, nah gitu ya. Kemudian mencret ya, mencret kadang BAB susah ya, kadang mencret kadang susah ya, nggak menentu lah. Kurang darah udah jelas ya, kurang darah itu karena kurang darah jadi kita lemes gitu kan ya, ya lemes gitu ya. Nyeri di betis atau paha ya, jadi di buah betis itu terasa pegal ya, pegal nyeri atau gimana gitu loh, nggak tahu kenapa itu. Karena terutama nih ya di cuaca dingin yang sering terasa ya, kakinya lemas, bergemetaran ya, sering kesemutan ya, mungkin karena peredaran darah kita tidak lancar ya, karena tidak sering gerak gitu loh. Jadi menyebabkan kesemutan mungkin ya, karena kalau kita gerak itu kesemutannya itu udah jarang lagi gitu loh ya. Kemudian untuk anxiety-nya itu wah banyak banget ya, pasti ngalamin lah ya. Saya juga ini berdasarkan pengalaman saya ya, yang saya dulu alami ya. Untuk anxiety-nya ya sama, takut keluar rumah, takut keramaian gitu kan, takut mendengar orang ada yang meninggal, takut bunyi mobil ambulan, apalagi burung yang wik 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 gitu kan, yang tandanya menurut orang-orang dulu ya itu katanya menandakan bakal ada yang meninggal. Nah, di dalam pikiran saya itu dulu wah mungkin
sekarang bagian saya gitu loh. Jadi cemas lagi karena kepikiran lagi ya gitu ya. Takut makan yang aneh-aneh ya, jadi makannya itu nggak apa, makan A takut kambuh, makan B takut kambuh. Jadi belum dicobain udah kambuh duluan ya, udah punya pikiran jelek duluan gitu loh. Akhirnya ya tidak berani makan lagi gitu loh karena anxiety-nya itu. Nah, kemudian tidak bisa di cuaca yang dingin ya. Jadi kalau kita kedinginannya itu, apalagi nih kalau misalkan kita terasa dingin terus kena air itu kan yang dingin banget bener, kaki sampai kebas ya, nggak kerasa dingin kayak 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 di cuaca yang suhunya di SD itulah, di kutub utara lah, dingin ya, dingin banget ya, karena nggak kuat dingin ya. Takut mandi udah jelas ya, kadang saya dulu berapa bulan nggak mandi, sebulan lebih saya nggak mandi beneran, nggak mandi nggak dielap, pokoknya takut lah mandi, takut kambuh ya, terutamanya takut kambuh ya. Kemudian takut keluar rumah ya sama, takut keramaian gitu ya, selalu berpikir negatif. Jadi nggak ada pikiran positif ya, karena yang punya GERD anxiety ini pikirannya itu selalu negatif ya, jadi nggak panjang ya, jadi buntu pemikirannya itu loh. Kemudian sering melamun, sering menerka-nerka masa depan. Jadi aduh saya gimana ya, besok gimana dulu, gimana minggu kemudian, minggu ke depan kemudian ya, gimana bulan depan kemudian ya gitu ya. Kemudian ya takut mati sama, takut ke masjid, pokoknya badannya itu jadi kurang bergairah ya, jadi lemah, letih, lesu, lunglai, pokoknya 5L lah pokoknya ya gitu ya. Jadi nggak ada semangat hidup gitu loh ya. Jadi ya buat temen-temen jangan terlalu dipikirkan ya, karena sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu sama, saya juga merasakan dulu ya, yang baru beberapa bulan apalagi ya, itu harusnya bikin saya masih baru nih, jadi saya kesempatan bisa cepat sembuh, biar cepat sembuh ya. Beda kalau saya dulu 2 tahun ya, bayangin 2 tahun nih, menderita atau mengalami sensasi-sensasi ini yang menurut saya tidak enak ya, tidak pokoknya yang bikin kita drop ya. Ya sekian ya, yang saya rasakan dulu itu seperti itu ya. Jadi jangan dikhawatirkan ya kalau misalkan ada sensasi A, coba jelasin sensasinya apa. Saya juga pernah merasakan dulu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dipikirkan saya sakit apa, sakitnya yang jelas itulah asam lambung GERD anxiety ya, yang bikin kita tersiksa ya. Ya pokoknya jangan banyak mikir lah, harus semangat ya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, di subscribe ya, biar saya tambah semangat lagi ya, biar sering saya bikin videonya lagi ya, biar semangat lah pokoknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.